Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu, Waalaikumsalam. Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Bidan Zidni yang akan membantu Ibu dalam anamnesa masa prakonsepsi ini. Ibu, apakah benar dengan Ibu Monica? Ya Ibu, benar. Baik, saya membutuhkan waktu kurang lebih 7 menit Ibu untuk melakukan anamnesa pada siang hari ini. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, bersedia. Baik, jadi tujuan anamnesa ini adalah untuk menindaklanjuti keluhan yang Ibu rasakan atau Ibu ingin tahu tentang sesuatu. Nah, sebelum saya mulai, adakah yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak Ibu. Baik, kalau begitu saya mulai ya, Ibu. Yang pertama, saya akan Ya Bu. menanyakan identitas diri terlebih dahulu. Ibu boleh sebutkan nama lengkapnya, Bu? Baik Ibu, nama saya Monika Dwi Putri, Oh iya, umurnya berapa ya? 18 tahun ya Bu. Oke, baik. Kalau gitu saya sebut Mbak saja ya. Nah, maaf Mbak, kalau boleh tahu agamanya apa ya, Mbak? Islam Bu. Oh, baik. Pendidikan terakhirnya apa? SMA Ibu. Oke, jenis pekerjaan Mbak apa ya kalau boleh tahu? Sekarang mahasiswa Bu. Oh iya, suku bangsanya dari? Jawa Bu. Oke, alamat domisili sekarang di mana ya? Jalan Ring Road, Barat ya Bu. Nomor 63, Nogotirto Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ya Bu. Baik. Baik Ibu, selanjutnya saya izin untuk menanyakan tujuan datang ke klinik. Kalau boleh saya tahu, apa ya tujuan Mbak Monica datang ke klinik? Apakah ada hal yang ingin dikonsultasikan atau ada hal yang lain? Ada Ibu. Baik. Kalau begitu, keluhan apa ya yang Mbak Monica rasakan akhir-akhir ini? Keluhannya tuh sering nyeri pada bagian perut bawah ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Mbak Monica, maksud saya. Selanjutnya, saya izin untuk menanyakan riwayat menstruasi ya, Bu, Mbak. Baik, Mbak. Saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan riwayat menstruasi. Pada usia berapa Mbak Monica mengalami menarche atau menstruasi untuk pertama kali? Apakah usia 11, 12, atau 13 tahun? 12 tahun ya, Bu. Oke. Berapa lama ya Mbak siklus menstruasi Mbak Monica? Apakah siklusnya 21 hari atau 28 hari? 25 sampai 28 hari ya, Bu. Oke. Berapa lama biasanya menstruasi terjadi setiap siklusnya? Biasanya sih 5 sampai 10 hari. Sering terjadinya tuh 4 sampai 8 hari ya, Bu. Oke, baik. Apakah ada keluhan yang Mbak Monica rasakan selama menstruasi? Nyeri pada perut bagian bawah, Bu, sering sakit. Baik, baik, baik. Apakah terdapat banyak darahnya, Mbak, atau normal saat menstruasi? Normal, Bu. Darahnya Hmm, kecoklatan. baik. Kapan, Mbak, hari pertama Mbak mengalami menstruasi terakhir? Tanggal 3 Oktober kemarin, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, saya izin untuk menanyakan riwayat pernikahan ya, Mbak. Apakah Mbak Monica sudah menikah? Belum, Ibu. Baik, kalau begitu, saya izin menanyakan riwayat obstetri atau kalau Mbak Monica belum menikah, apakah Mbak Monica pernah mengalami kehamilan, persalinan atau nifas sebelumnya? Nggak pernah, Bu.
Oke, baik. Selanjutnya saya izin menanyakan riwayat kesehatan ya, Mbak. Mohon maaf Mbak Monika, apakah Mbak Monika sedang atau pernah menderita HIV, kanker, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, anemia, infeksi menular seksual, hipertensi, keputihan, infeksi panggul, kanker serviks atau kanker rahim maupun miom? Nggak ada, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana Mbak kesehatan mental Mbak Monika selama ini? Apakah Mbak pernah mengalami stres ataupun depresi? Nggak pernah, Mbak. Oke. Apakah Mbak Monika pernah mengalami kondisi di mana berat badan berlebih atau berat badan kurang dari normal? Nggak, Bu. Selalu normal. Alhamdulillah kalau begitu. Apakah Mbak Monika pernah diimunisasi tetanus toksoid? Jika sudah, berapa kali ya Mbak? Alhamdulillah nggak ada, Mbak. Oh iya, baik. Selanjutnya saya izin untuk menanyakan riwayat kesehatan keluarga Mbak Monika ya Mbak. Mohon maaf Mbak jika I- boleh saya tahu apakah dalam keluarga Mbak Monika ada yang sedang atau pernah mengalami menderita kanker, diabetes, HIV, penyakit jantung koroner, anemia, infeksi menular seksual ataupun hipertensi atau penyakit berat lainnya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya izin untuk menanyakan riwayat kebutuhan sehari-hari ya, Mbak. Apakah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Mbak Monika makan dan minum dengan cukup? Dan jenis makanan apa yang sering Mbak Monika konsumsi? Dan apakah ada keluhan pada saat mengonsumsi makanan tersebut, Mbak? Porsi yang sedang saya mak- makan untuk satu hari itu, Bu, 2 sampai Hmm? 3 kali. Menu makanannya tuh seperti sayur, lauk, dan terkadang musim buah. Seperti itu ya, Bu. Baik. Apakah Mbak Monika punya alergi terhadap makanan tertentu? Tidak ada, Bu. Oke, apakah Mbak pernah mengonsumsi asam folat ataupun suplemen Fe zat besi? Nggak ada, Bu. Baiklah. Apakah ada keluhan ketika BAB, Mbak? Dan bagaimana frekuensi BAB dalam sehari? Apakah normal dan konsisten? Apakah ada keluhan ketika BAB? Normal ya, Bu, 2 kali sehari. Lunak dan tidak ada keluhan yang dirasakan di saat BAB ya, Bu. Baik. Untuk buang air kecil, apakah warna urinnya normal, Mbak? Apakah frekuensi urinnya juga normal? Apakah ada keluhan ketika BAK? Alhamdulillah nggak ada ya, Bu. Baik. Apakah di dalam keluarga Mbak sangat memperhatikan personal hygiene seperti mandi teratur, sering mengganti pakaian dalam dan pakaian luar, keramas maupun gosok gigi? Iya, Ibu, sangat diperhatikan. Baik, selanjutnya saya izin untuk menanyakan hubungan seksual ya Mbak. Apakah Mbak Monika pernah mengalami hubungan seksual? Tidak pernah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, saya lanjutkan dengan menanyakan kebiasaan yang merugikan, Mbak. Apakah di dalam keluarga Mbak Monika ada yang merokok? Tidak ada, Bu. Apakah di dalam keluarga Mbak Monika ada yang mengonsumsi minuman keras? Tidak ada, Bu. Baik. Apakah di dalam keluarga Mbak Monika ada yang mengkonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, nafza? Alhamdulillah nggak ada ya, Bu. Baik, Alhamdulillah ya Mbak, sejauh ini bagus. Selanjutnya saya izin untuk menanyakan riwayat biopsikososial, spiritual, dan biologis Mbak. Bagaimana kebersihan rumah Mbak? Apakah rajin dibersihkan?
Sanitasinya bagaimana? Apakah pencahayaannya cukup? Dan bagaimana keadaan atap ataupun lantai rumah ya, Mbak? Alhamdulillah semuanya baik ya Bu untuk keadaan rumahnya dan pengecahayaannya juga cukup bagus ya Bu. Baik. Ada berapa ya, Mbak, jumlah anggota keluarga Mbak dalam satu rumah? Ada 3 Bu. Oke. Bagaimana, Mbak, dukungan keluarga terhadap Mbak dan masyarakat terkait dengan kebutuhan prakonsepsi? Baik-baik aja Bu. Oke. Apakah Mbak sudah memiliki pengetahuan dasar terhadap prakonsepsi? Iya sudah Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana interaksi setiap anggota keluarga di rumah Mbak Monica? Semuanya cukup baik Bu. Baik. Lalu bagaimana pemberian keputusan setiap tindakan di dalam keluarga Mbak Monica? Keputusan Apakah dilaksanakan dengan musyawarah atau pemilihan keputusan secara sepihak? secara musyawarah ya Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan kegiatan ibadah setiap harinya, Mbak? Apakah di rumah ataupun di lingkungan seperti musola atau masjid? Di rumah Bu. Oke, apakah 5 kali sehari, Mbak, atau 3 kali sehari dalam menjalankan sholatnya? 5 kali sehari ya Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya Mbak Monica. Anamnesanya sudah selesai. Terima kasih untuk jawabannya, terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan, Mbak? Tidak ada Ibu. Baik, kalau begitu terima kasih ya Mbak Monica. Assalamualaikum Mbak Monica. Ya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam Bu. Baik.